gue nggak pingin hidup lama-lama dengan yang namanya skripsi. Karena apa? Kita sering menjadi malas karena kita sedang mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang memang bukan menjadi passionnya kita. Halo teman-teman Slim semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba ngebahas masalah yang pastinya mahasiswa akan alamin, yaitu adalah masalah skripsi. Namun yang paling menjadi titik poin di mana gue pengen ngebahas ini adalah banyaknya mahasiswa yang justru akhirnya sulit untuk membuat time management atau manajemen waktu perihal menyelesaikan skripsinya. Nah, jadi gue pingin bercerita, ada ya setidaknya gue menemukan 3 kebiasaan buruk ya, gue anggap ini seperti kayak musuh terbesar mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya. Jadi semoga saja melalui video ini teman-teman nantinya dapat gambaran ya bagaimana supaya bisa tepat waktu atau mungkin bisa menyelesaikan skripsinya ya, apapun hambatan-hambatan ke depannya. Ya, jadi seperti apa teman-teman pembahasan tentang 3 musuh terbesar mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Baik teman-teman, sebelumnya alangkah lebih bagusnya kalau teman-teman mau berbagi, untuk berbagi tombol subscribe, share, like, dan komennya. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Nah, adapun yang pertama, ini adalah monster besar yang disebut dengan penundaan teman-teman. Jadi, gue mau katakan kepada teman-teman, musuh terbesar orang sukses adalah penundaan. Jadi teman-teman, kalau memang kamu sering menunda dan menjadikan ini sebuah kebiasaan, kamu sudah semakin jauh dengan kesuksesan yang kamu impikan. Ya, jadi sering nih gue ngelihat kayak mahasiswa tuh dia komit istilahnya dari awal, gue bangun besok pokoknya gue harus revisi nih sama dosen pembimbing gue. Tapi pas udah bangun pagi, ngeliat jam, malas deh, masih ntar lagi lah. Akhirnya bangun, masih jam segini, antar lagi akhirnya tak jadi untuk revisi atau bimbingan kepada dosen pembimbing. Ini masalah mahasiswa yang klasik banget gitu loh. Jadi buat teman-teman mahasiswa, ayo kamu harus melawan habit yang seperti ini gitu loh. Kamu tuh harus paham bahwa sebenarnya ya skripsi itu memang untuk diselesaikan gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa akan ada belas kasihan dari dosen gitu ya. Ayolah punya mindset bahwa kesuksesan kamu itu tergantung dari diri kamu sendiri. Itu tidak tergantung dari lingkungan, cuaca, ya atau sumber daya yang kamu miliki. Saya orang miskin atau orang kaya, jadi nggak punya peralatan ini. No. Ya, kamu sendirilah yang benar-benar bertanggung jawab penuh terhadap selesainya skripsi kamu. Dan salah satu bertanggung jawabnya adalah dengan cara melawan semua sifat-sifat penundaan. Jadi sebenarnya teman-teman, penundaan itu datang dari rasa malas gitu. Gue juga punya pengalaman yang sama lah. Gue juga dulu kan waktu D3 tugas akhir sama kayak teman-teman ya. Cuma gue mau coba untuk katakan bahwa rasa malas itu bisa dikalahkan ya. Kalau buat gue secara pribadi, dulu cara melawannya adalah gue benar-benar pingin punya mimpi cepat kerja, punya dapat duit langsung ya. Di situ nanti gue bisa menafkahi kehidupan gue minimal sendiri gitu. Jadi nggak subsidi dari orang lain, terutama dari orang tua. Nah, semangat ini terus gue ada di dalam diri gue untuk mengalahkan rasa malas tadi ya. Yang kedua, gue juga menjadikan orang tua sebagai semangat tersendiri gitu loh. Jadi gue pingin sekali memberikan kabar terbaik buat mereka bahwa buat orang tua gue sudah selesai untuk skripsi dan gue tinggal nunggu wisuda saja. Jadi gue pingin sekali mereka sehat. Cara membuat orang tua sehat adalah memberikan kabar baik. Gak ada yang hal lain yang bisa kita berikan yang lebih baik daripada kabar-kabar baik. Jadi teman-teman, 2 semangat ini yang sebenarnya bisa mengalahkan penundaan ya, yaitu rasa malas yang diakibatkan oleh rasa malas itu. Jadi silakan saja teman-teman, kalau menurut pendapat gue, lu bisa ngalahin kok rasa malas dan penundaan itu. Nah, cuma gue di sini juga pingin katakan bahwa gue yang ketiga juga ada semacam pola pikir, gue nggak pingin hidup lama-lama dengan yang namanya skripsi. Karena apa?
kita sering menjadi malas karena kita sedang mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang memang bukan menjadi passionnya kita, yaitu adalah skripsi ini. Sehingga kalau memang itu bukan passion kita, ngapain kita harus lama-lama gitu loh, ngapain harus kita seolah-olah kayak kita kencani nih skripsi gitu loh. Selesaikan ya, buang dia jauh-jauh, tapi dengan cara yang elegan, yaitu adalah menyelesaikannya. Mental-mental seperti inilah yang benar-benar nanti akan membekali lu ke depannya. Nah, yang kedua, inkonsistensi gitu ya, atau tidak konsisten. Jadi teman-teman sering sekali ketika kamu sudah berusaha mengalahkan rasa malas gitu ya, terus kamu udah semangat, tiba-tiba kamu memang pingin sekali selesai misalnya berbisnis gitu. Tiba-tiba lagi ngerjain skripsi, ada bisnis, diajak orang lain gitu loh. Wah, ayolah nih, kita harus segera langsung mengeksekusinya gitu. Dan teman-teman pun langsung tergiur dan ikut gitu loh. Nah, gue mau tekankan aja sekali lagi bahwa ayo, kalau memang mau sukses, kita harus punya yang namanya skala prioritas gitu ya. Skala prioritas ini yang membantu kita untuk memahami yang mana dulu yang harus kita jalanin. Teman-teman kalau mau coba mengerjakan dua-duanya, sementara kamu tahu kapasitas kamu seperti apa, ya, maaf kata bukan merendahkan kapasitas teman-teman, tapi kan ada begitu banyak teman-teman yang memang tidak bisa mengerjakan dua hal dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya dua-duanya nggak selesai gitu loh. Ya, ilustrasinya gue bisa bilang gini loh, nggak ada satu orang pun yang bisa menangkap 2 ekor kelinci di waktu yang bersamaan, karena ketika kamu melakukan hal tersebut, dua-duanya akan lari dan kamu nggak dapetin satu kelinci pun gitu loh. Jadi ayo, kamu harus lebih kepada konsisten, selesaikan saja apa yang benar-benar kamu prioritaskan semacam skripsi ini. Kalaupun ada godaan-godaan yang lain-lainnya, ingat, semuanya itu nanti bisa kamu raih, bisa kamu dapatkan. Yang penting adalah kamu selesaikan dulu yang mengganjal hidup kamu gitu loh, yang menjadi beban kamu, itu namanya skripsi gitu loh. Ya, gue juga nggak terlalu senang sama skripsi. Ya, jadi percayalah, cara kita untuk melawan sesuatu hal yang tidak kita sukai adalah menyelesaikannya dengan cara yang cepat. Jadi apapun godaan ke depan itu tidak akan mengganggu kamunya gitu loh. Jadi kamu tetap oke, selesaikan ini dulu, baru nanti next akan datang. Kalau dibilang, wah, ntar kehilangan kesempatan, ya, tidak ada kesempatan yang datang 2 kali gitu. No, kalau memang kamu merasa tidak ada kesempatan yang datang 2 kali, jangan menunggu sampai kesempatan itu ada, tapi kamu ciptakan kesempatan itu. Itu kuncinya gitu loh. Jadi jangan menggantungkan hidup kamu dari faktor-faktor di luar diri kamu. Ya, teman-teman sendirilah yang menentukan kapan mau sukses, yaitu dengan cara bekerja keras. Bekerja keras dibutuhkan dengan cara yang konsisten. Masalah apapun nggak akan membuat kamu mundur. Terus berjuang sampai selesai. Artinya gue mau bilang, kerja yang cerdas dan kerja yang juga keras, kerja yang tuntas. Terakhir yang kerja ikhlas. 4 as seperti yang kata Sandiaga Uno pernah bilang seperti itu. Nah, baik, yang terakhir teman-teman, ini adalah masalah fokus gitu ya. Gue mau kasih satu ilustrasi bahwa matahari sebagai sumber dari sumber energi yang ada di bumi ini, itu butuh titik fokus ya untuk membakar sesuatu yang ada di bumi gitu. Artinya gue mau katakan, teman-teman juga yang punya kesulitan untuk memahami pengerjaan skripsi, itu kamu harus butuh yang namanya fokus. Ya, fokus supaya kamu mengerti dulu gitu loh. Dengan kamu mengerti, kamu jadi lebih mudah ngerjainnya karena kamu sudah tahu nih celah-celahnya gitu loh. Tapi kebanyakan dari teman-teman mahasiswa dan gue juga dulu pada saat jadi mahasiswa, kita itu menjadi lebih susah mengerjakannya. Karena apa? Bangun pagi itu sudah ada di kepala kita, ini susah nih, ya. Dan kita tidak coba untuk belajar dengan cara menemukan cara yang termudahnya, gitu. Apa istilahnya ya, konsultasi, diskusi sama dosen atau sama temen yang ngerti perlu gitu loh. Tapi kamu harus bisa mendapatkan dari mereka atau menanyakan langsung ke mereka, gimana sih cara termudah untuk mengerjakan ini. Misalnya bagaimana untuk mengerjakan bab 2 yang super ribet ini. Nah, kamu cari cara termudahnya buat diri kamu. Sehingga yang mengajarkan itu pun tidak pakai caranya dia gitu loh. Dia kalau sudah mengerti ya gampang, tapi coba kamu tanya kisi-kisi dia, bagaimana untuk cara termudah untuk diri kamu. Kamu bantunya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Di mana kamu tidak mengertinya? Di mana yang membuat kamu menjadi kesulitannya?
Ya, semoga teman-teman itu bisa membantu kamu. Jadi teman-teman, fokus ini sangat dibutuhkan, apalagi nanti kalau kamu dalam dunia bisnis gitu ya. Orang-orang yang berhasil pada saat dia merintis usaha adalah orang-orang yang fokus dengan satu yang dikerjakannya. Ya, dengan dia punya fokus seperti ini, dia punya energi yang terpusat pada satu titik masalah. Ya, dengan cara seperti itu juga dia akhirnya menjadikan dapat ide-ide, dia mengerti, oke, celahnya di sini, kesalahan gue selama ini di sini, ini yang harus gue perbaiki, dan cara memperbaikinya terbaik seperti ini, seperti ini. Itu juga berlaku buat skripsi teman-teman. Ya, jadi kenali di mana kamu sulitnya dan dapatkan cara termudah buat kamu untuk mengalahkan cara tersulit tadi. Ya, dengan cara seperti itulah kamu benar-benar mengerahkan seluruh tenaga kamu, waktu kamu hanya untuk penyelesaian skripsi. Ya, kalau tadi sudah bisa mengalahkan rasa malas dan begitu juga kamu sudah konsisten melakukan, tapi terkadang kamu menemukan bahwa aduh susah, sulit. Percayalah sama apa yang gue katakan bahwa teman-teman harus butuh fokus. Artinya, teman-teman harus sekali lagi tahu gitu ya, di mana yang menjadi ketidakmengertian teman-teman dan cari cara, solusi, bertanya kepada dosen pembimbing bagaimana cara termudah untuk mendapatkan solusinya. Semoga nanti bisa terbantu sama dosen pembimbingnya. Namun teman-teman, 3 hal inilah yang menurut pendapat gue paling berperan penting menghambat selesainya skripsi mahasiswa-mahasiswa. Jadi buat teman-teman yang lagi dalam pengerjaan atau yang akan mengerjakan skripsi, percayalah teman-teman bisa mengalahkan 3 atau musuh terbesar dalam pengerjaan skripsi ini. Ya, sekali lagi good luck, semoga mendapatkan nilai tertinggi dan semoga saja bisa meraih apa yang dicita-citakan selama ini. Ya, itu saja dari gua teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dan semoga saja video ini menjadi bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Namun teman-teman jangan lupa untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih banyak. Thank you very big and God bless you all. Out.